Silakan. Silakan. Gimana ya? Halo. Ya. Kapan berangkat ini? Oh, dia sudah. Nanti. SQ ya. Special fair sekarang. Bayar berapa? 25. Ya, kita kan lagi. Washington juga naik. Jalan darat. Oh, New York, Washington, enak tuh. Enak. Amcas itu. Terus murah nggak sih? Sekarang $50. Hah? $50. Oh iya. Jadi murah pen. Kalau pakai itu masuk 9. Tadi melaporkan kepada Bapak Presiden ada 2 kegiatan yang dilakukan oleh para anggota DPR atas nama pribadi-pribadi pada bulan Juni ini. Yang pertama adalah kita mengajukan usul inisiatif rancangan undang-undang pengesahan konvensi PBB mengenai torture, mengenai anti penyiksaan yang ditandatangani oleh 103 anggota dan saat ini sedang dalam proses pembahasan di DPR. Insya Allah pada awal Juli ini sudah bisa diambil keputusan oleh DPR untuk dijadikan usul inisiatif DPR. Dasar kita mengajukan ini adalah karena kita melihat bagaimana pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia selama ini sangat kurang dihargai, dan kemudian kita mendapatkan selama ini kecaman tidak saja dari dalam negeri tetapi juga dari dunia internasional. Oleh karena itu, maka kita mengambil kebijakan untuk menjadikan konvensi PBB ini yang belum diratifikasi oleh pemerintah Indonesia untuk dijadikan usul inisiatif. Kemudian yang kedua, anggota DPR melihat bahwa kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh bangsa kita, oleh rakyat kita pada akhir-akhir ini di dalam masalah ekonomi akibat dari krisis yang kita hadapi bersama perlu mendapatkan penanganan yang segera oleh seluruh potensi masyarakat. DPR melihat, para anggota melihat bahwa apa yang sudah dilakukan komitmen oleh IMF selama ini tampaknya selalu tertunda-tunda. Oleh karena itu, para anggota membuat surat kepada IMF pada tanggal 12 Juni yang lalu agar supaya IMF dapat memenuhi komitmen yang sudah dilakukan, agar supaya masyarakat Indonesia, bangsa Indonesia paling tidak dapat mengatasi berbagai kesulitan yang dihadapinya. Ini hanya merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk mengatasi krisisnya, bukan satu-satunya, karena banyak tindakan-tindakan yang lain yang harus kita lakukan sebagai suatu negara kesatuan bangsa. Kemudian yang kedua, kita juga mengirim surat kepada pemerintah Presiden Bill Clinton dan kepada anggota Kongres Amerika, yaitu kita terutama menghargai bantuan-bantuan yang selama ini sudah diberikan kepada LSM kita untuk peningkatan hak asasi manusia, peningkatan demokratisasi dan lingkungan hidup. Namun kita meminta kepada pemerintah Amerika Serikat agar supaya bantuan-bantuan ini betul-betul sampai pada sasarannya sesuai dengan tujuan semula, tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan. Kemudian kita juga menyampaikan bahwa kita mengharapkan terutama para anggota Kongres Amerika itu tidak mengajukan usul yang di luar masalah-masalah dalam negeri Indonesia, yaitu misalnya usul untuk melakukan referendum di Irian Jaya dan Timur Timur. Karena bagi kita bangsa Indonesia, masalah 27 provinsi ini sudah final. Kalaupun ada masalah-masalah dalam negeri, itu kita akan menyelesaikan secara menurut budaya dan menurut nilai-nilai yang kita tahu. Dan kita menyadari bahwa kita akan terus meningkatkan mekanisme, kita akan terus meningkatkan sistem dan demokratisasi di Indonesia sendiri. Untuk itu, para anggota DPR, para inisiatif itu akan menindaklanjuti surat tersebut dengan melakukan lobby langsung ke Washington,
yaitu kita bagi dua, lobby multilateral dan lobby bilateral. Lobby multilateral kita lakukan kepada IMF, kepada Bank Dunia, kepada instansi-instansi yang terkait. Misalnya kita juga ingin bertemu dengan lembaga rating di Amerika yang selama ini membuat rating yang sangat jelek sekali terhadap Indonesia, dan kita ingin berdialog. Kemudian kita lakukan juga lobby bilateral, yaitu kepada Kongres Amerika, kepada pemerintah Amerika. Namun karena Kongres Amerika itu sampai pada tanggal 13 Juni sedang mengalami reses, baru masuk tanggal 14 Juni. Kemudian pemerintah Clinton sekarang ini sedang berkunjung ke luar negeri, ke Cina dan beberapa negara lain, sehingga baru kembali pada awal-awal Juli. Oleh karena itu, tim multilateral lobby multilateral akan berangkat nanti malam selama lebih kurang 5-7 hari di sana. Kemudian tim bilateral kita menunggu kongresnya masuk kembali. Insya Allah kita akan berangkat mungkin pada tanggal 12 Juli untuk melakukan lobby-lobby, dialog dan diskusi dengan para anggota kongres yang terkait, kemudian juga pemerintah Amerika. Jadi inilah beberapa hal yang kami sampaikan kepada Bapak Presiden. DPR bersama unsur-unsur masyarakat, apakah itu swasta dan para tokoh-tokoh masyarakat, itu sudah memberikan dasar-dasar nilai-nilai HAM, nilai-nilai demokratisasi, sehingga kelihatannya sekarang betul-betul sudah merupakan sinergi. Kita harus banyak belajar bagaimana mengembangkan demokrasi kita ini tanpa kita kehilangan hubungan kemanusiaan antara satu sama lain. Boleh kita berbeda pendapat, kemanusiaan antara kita masing-masing sebagai suatu bangsa. Kemudian juga Bapak Presiden juga tadi sudah menyampaikan bahwa kita akan melaksanakan tugas-tugas kita sebagai bangsa, yaitu sinergi antara pemerintah, antara DPR dengan masyarakat, lembaga-lembaga swasta, itu secara sinergi, dan kita akan berupaya terus maju melihat masa depan tanpa kita kembali kepada masa lalu kita. Kemudian juga disampaikan bahwa masalah-masalah yang terjadi pada tanggal 13-14 Mei yang lalu, Bapak Presiden sudah meminta agar supaya ini dilakukan pengusutan secara tuntas masalah-masalahnya, sehingga semua bisa terbuka dan bisa dilakukan proses yang menurut peraturan perundang-undangan kita. Jadi inilah pokok-pokoknya. Tidak terulang lagi. Dan itu diharapkan tidak akan terulang lagi peristiwa itu untuk di masa-masa yang akan datang. Karena itu akan sangat merugikan kita sebagai bangsa, masyarakat Indonesia. Nah, itulah pada pokok-pokoknya apa yang kami sampaikan. Dan beliau sangat Kongres. Apakah DPR sudah siap nih? Memang terus akan kita minta untuk dilakukan penelitian secara terbuka. Terutama dengan apa yang kita lakukan, yaitu dengan menyampaikan usul inisiatif mengenai terus melakukan penelitian terhadap kasus-kasus yang terjadi. Jadi peningkatan hak asasi akan meratifikasi itu, apakah sudah suatu jawaban yang tidak? Jadi proses ratifikasi ini adalah merupakan satu langkah hukum yang harus kita lalui. Ada seterusnya, saya pikir bahwa pelaku-pelaku tindakan-tindakan itu harus tetap diusut secara tuntas, karena bagaimanapun juga ini menyangkut masalah-masalah kemanusiaan yang harus tidak bisa kita tolerir lagi. Pak, saya mau tanya, kalau saya tidak salah inisiatif tentang ratifikasi konvensi anti torture adalah inisiatif pemerintah, bukan inisiatif DPR. Tapi memang akan dibawa ke DPR untuk ratifikasi. Saya mau klarifikasi, apakah inisiatif DPR atau inisiatif tanggal 2 Juni yang lalu, para anggota DPR, kami Prakasai bersama dengan ditandatangani oleh 103 anggota, kita sudah membuat naskah rancangan undang-undangnya sebagai usul inisiatif DPR, dan saat ini sedang diproses, sudah dibicarakan di Bamus, akan diproses pada awal bulan Juli ini. Tanggal 2 nanti Pemrakarsa akan menjelaskan kepada Bamus mengenai konvensi ini. Kemudian pada tanggal 7 Juli di dalam sidang rapat paripurna DPR, Pemrakarsa akan memberikan penjelasan kepada rapat paripurna DPR mengenai konvensi ini. Kemudian tanggal 8 Juli diharapkan bahwa DPR akan mengambil keputusan bahwa konvensi ini akan menjadi rancangan undang-undang pengesahan konvensi ini akan menjadi usul inisiatif oleh DPR. Jadi para anggota yang mengajukan. Jadi itu usul inisiatif. Tidak. Pemerintah juga buat, tapi DPR juga membuat. Karena yang saya tahu pemerintah yang pertama mengumumkan, baru pernah saya dengar DPR mengatakan berinisiatif. Betul, tapi sampai sekarang usul dari pemerintah itu belum ada, dan kita itu yang kita lakukan. Inisiatif DPR. Iya.
Karena terus terang kita sendiri sudah mendapatkan bahan-bahan itu dari berbagai lembaga-lembaga swadaya masyarakat beberapa tahun yang lalu. Jadi bahan-bahan ini sudah sangat cukup. Pak, Silakan. mengenai masih pertanyaan yang pertama. Apakah anggota yang akan ke Amerika ini sudah mempunyai bahan yang cukup untuk menjawab? Apakah juga DPR Ya. tidak Tadi Bu. Apa bukan tugas berat bagi Bapak ke Amerika untuk menjelaskan keadaan yang masih agak dulu di sini? Bukan untuk tuntas di sini kok dijelaskan. Ibarat membiarkan tadi masalah. Seluruh potensi bangsa. Tapi sebagai bagian daripada potensi bangsa ini kita mengambil inisiatif. Karena bagaimanapun juga apabila di luar itu kita beradu argumentasi, kita berdialog, paling tidak kita buka permasalahan-permasalahannya. Ada keinginan kita untuk membuka, berdialog. Kita tidak ingin menutup-nutupi. Dan biasanya bahwa itu hal-hal yang demikianlah itu dihargai di luar negeri sana. Agendanya nanti bagaimana Pak? Agenda pertemuan atau sudah jelas atau masih kita datang dulu nanti baru cari-cari? Tidak, kita sudah berhubungan dengan KBRI kita sana. Yang jelas pada tanggal 2, pada tanggal 1 Juli itu sudah ada kegiatan. Kemudian tanggal 2 Juli itu pertemuan dengan Bank Dunia, pertemuan dengan IMF. Jadi sudah ada agendanya. Siapa saja Pak yang ditemui gitu? Sudah tentang dengan IMF itu kita harapkan dengan Mr. Kamdesius, kemudian juga pada saat itu bisa Board of Director ada di situ, kita bisa berdiskusi. Begitu juga dengan Bank Dunia, adalah pimpinan Bank Dunia itu sendiri. Dengan Kongres karena mereka sedang reses, itu sedang dijajaki. Oleh karena itu makanya tim kedua, tim pertama ini akan dipimpin oleh Saudara Zamharir berangkat nanti malam. Tim kedua nanti kami akan berangkat untuk lobby ini. Jadi menunggu mereka masuk Kongres. Ya pemerintahan Amerika siapa yang dijadwalkan? Kita meminta apabila memang memungkinkan adalah bertemu dengan pimpinan pemerintah Amerika, apakah itu apabila memungkinkan dengan presiden maupun wakil presiden. Kita sedang mengajukan itu oleh KBRI kita, belum ada jawaban karena beliau sendiri sedang ada di luar. Tapi kalau tidak, paling tidak dengan State Department kita ingin bertemu. Menteri Keuangan. Sudah dijajaki, iya sudah dijajaki permintaan. Al Gore bisa. Dengan bisa Wapres atau bilang tidak dengan State Department-nya.